Oke, dipancarkan langsung dari gedung Headline Center lantai 4. Selamat sore Headliner, senang sekali saya Kiting Satriadi kembali menjadi sahabat baik Anda. Dan untuk 2 minggu ke depan mulai hari ini kita akan mengadakan Radio Expo yang bertopik hospitality. Apa itu hospitality, Headliner? Hospitality menyangkut di kuliner, makanan, di penginapan, kemudian juga bisa ada di travel. Hari ini kita menghadirkan Neng Nina sebagai CEO atau owner dari Neng Sayur. Kita akan berbincang kurang lebih 30 menit ke depan. Selamat sore Neng Nina. Selamat sore Kok Kiting. Tadi janjinya mestinya manggil Akang ya. Iya, tadi janjinya mau manggilnya Kang Kiting ya. Iya sih, sebenarnya manggilnya Kang Kiting, jadi Koko Kiting aja deh. Gitu ya. Kalau Kang kayaknya cobaan pantasnya mah Kang Kebun aja deh. Ya, iya enggak Kang? Sore Kang Kebun. Oke, Headliner Anda juga selain bisa mendengarkan di 100,6 ya di radio favorit, Anda bisa tune in kami di YouTube Heartline Network. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa itu Neng Sayur. Mungkin penjelasannya bisa dijelaskan sama Neng Nina. Apa itu Neng Sayur sih? Hai Karib Neng. Nah itu udah sapaannya kita tuh. Karib Neng ya. Iya, Karib Neng. Karib Neng itu adalah sahabat yang karib gitu kan. Jadi Neng Sayur tuh udah pasti namanya udah jelas sayur, betul kan? Nah, Neng Sayur. Oke, Karib Neng, kenapa kita sambut Neng Sayur? Karena partner aku itu dari Garut sana. Itu awal mula Betul. kita kasih namanya kesunda-sundaannya. Lalu mereka selalu manggilnya tuh Neng gitu. Ih lucu juga ya. Habis mau nama ke barat-baratan nggak lucu juga ya. Nggak organik Indonesian gitu. Jadi kita panggil Neng Sayur. Gitu. Neng Sayur, Neng Sayur. Neng Sayur, Neng ayo makan sayur-sayuran gitu Kok Kiting. Oke, seru ya Kok Kiting ya. Iya, seru. Dan kira-kira gimana setelah tercetus nama Neng Sayur gitu, apa yang dilakukan oleh Neng Sayur? Oke, yang dilakukan tentunya banyak. Tentunya pertama sih pasti ingin selalu menjelaskan bahwa mengajak orang sehat itu harus, betul kan? Tentunya mengerti betul sayur organik itu seperti apa, terus nutrisi segala macam. Akhirnya berkembang menjadi produk mantra. Mantra cold press. Nah, Karib Neng untuk sahabat Serpong nih, Gading Serpong dan sekitarnya, BSD, tentunya sudah ngerti banget nih, sudah langganan kami, sudah reguler bahwa ada mantra cold press by Neng Sayur di sini. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam mantra cold press, kita bikin Headliner penasaran ya. Betul. Kita kupas dulu tentang Neng Sayurnya dulu gitu ya. Monggo, dan Kiting. Neng Sayurnya sendiri gitu, itu saya dengar kan katanya memproduksi sayuran organik dan anorganik gitu. Iya. No, organik. Organik semua ya. Boleh nggak sih jelasin apa sih dimaksud dengan organik? Yes. Sebenarnya kalau mau dibilang organik itu kan sistem media tanam ya, media tanam organik. Nah, aku memang punya partner yang sangat-sangat baik. Nanti kapan-kapan kita undang di lain waktu untuk bisa bicara tentang bagaimana sih, apa sih ciri khas organik. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Ciri khasnya sayur organik itu seperti apa gitu. Apakah media tanam hidroponik itu disebut organik juga? Nah, untuk yang part yang ini saya nanti akan undang Kang Kebun nanti. Khusus ahlinya dia. Untuk ahlinya, apa sih prosesnya, kenapa sih sayur-sayur yang ada di Neng Sayur ini segar, crunchy gitu, dan memang dipastikan benar-benar selain organik bebas pestisida dan benar-benar keaslian organiknya, renyahnya itu bukan hanya sekedar sayur organik biasa. Oh, jadi benar-benar semua untuk menghalau hama, semua nggak pakai pestisida ataupun kimia. Semuanya gitu ya? Akang Kebun ini ya menjadi orang yang sangat-sangat concern banget dengan kesehatan. Jadi baik air gunung dari Cikuray lah, segala media pupuk-pupuknya lah. Wah, itu benar-benar kali ini kapan-kapan kita ajak dia membuat sendiri dari alami punya menjadi pupuk gitu. Karena yang dari tanah itulah makanan kita katanya gitu. Karena katanya kita manusia dibuat dari tanah. Betul. Dan kembali menjadi tanah. Nah, itulah asalnya Neng Sayur berada. Kalau mau ditanya kenapa ya si Neng ini jadi jualan sayur, jadi tertarik sekali sama sayur-sayur media tanam, padahal kan cuma jualan sayur ya kan. Gitu kan. Nah, itu dia. Dan kira-kira di produksi sendiri ini menghasilkan sayur saja atau ada produksi buah-buahan? Nah, itu dia. Kita kan balik lagi hanya only sayur, dan salad, sayur-sayuran salad. Jadi sayur kita tuh unik banget gitu. Karena saking tahu makanya ya penjual
sayur boleh penjual sayur gitu ya. Tetapi karena jadi aku juga bingung berpartner dengan Kang Kebun ke aku ini, Kang Kebun kesayangan ini. Karena kenapa? Di mana-mana sayuran itu kalau penjual sayur kan gue harus tahu nutrisi. Iya. Semakin tahu, semakin kenal, semakin cinta gitu ya. Jadi takut juga loh. Kenapa? Takut banget loh. Takut sekali bahwa bahayanya pestisidanya, bahaya timbal kimia yang ada di sayurnya. Dia masuk ya ke sayurnya sendiri dan masuk ke produknya. Ya? akarnya juga. Dan jadi akhirnya ada satu kalimat dia yang men-triggerkan aku, kalau seandainya seandainya ulat atau hama aja nggak doyan dengan sayur itu, ya kan, yang bersih itu, bagaimana bisa manusia bisa aman? Oh, justru yang ketika kita lihat daun yang begitu mulus, nggak ada bolong-bolong, itu justru Ya, malah kita sebenarnya agak itu tanda yang kutip lebih masih serem juga ya. Yes. Kalau bolong-bolong berarti ulet mau Ya, makan. beda gitu. sama manusia ya. Kalau kita lihat packaging cakep ya. Packaging cakep itu senang bukan gitu kan. Kayak teman aku walaupun pas-pasan tapi hatinya cakep. Kelihatan mutunya gitu. Iya. Nah, seru juga kan kalau Iya. bicara tentang sayur itu banget loh. Akhirnya jadi semakin tahu, semakin kenal dan semakin ngerti lagi, pengen tahu, belajar lagi lebih dalam. Dan akhirnya misinya si Neng cuma satu, yuk ngajakin orang sehat, ngajakin orang makan sayur. Jujur, aku juga nggak suka sayur. Jujur nggak suka banget gitu. Tapi begitu tahu, biasakan sayur cuman alasan sekilas aja ya nggak, yang supaya 4 sehat 5 sempurna tuh adik-adik tuh sampai kepala tuh ya kan. Tapi ternyata betapa pentingnya sayur, karena balik lagi hidup di era pandemi awalnya sih gitu sih. Kok Kiting tentunya di era pandemi ini selain kita bertahan, struggle, tapi Tuhan kasih berkatnya tuh luar biasa. Tuhan kasih kita hikmat. Hikmat itu kan berkat juga dari Tuhan kan. Dong. Artinya bahwa oh iya ya, pentingnya kita menjaga tubuh kita. Jadi awal mulanya bisnis Neng Sayur ini juga Betul. di awal pandemi juga. Ya, karena kembali lagi kalau dulu di era pandemi itu kan ngerasanya bahwa orang bergaya hidup sehat beda loh dengan makan sehat. Ya kan? Artinya balik lagi, kita punya gaya hidup sehat dengan olahraga, bangun pagi, segala macam, tidur awal, tapi belum tentu makan sehat. Iya. Ya kan? Iya. Benar kan? Benar, Nah, benar. makan sehat belum tentu makan yang benar. Nah, itu dia yang aku pikir, ya juga ya, membuat aku semakin menyadari kan tubuh kita kan dari Tuhan kan. Iya. Artinya balik lagi, artinya apapun penyakit juga diizinin Tuhan. Nah, barang Tuhan juga kan yang nyembuhin. Betul kan? Iya. Nah, aku mikirnya simple. Jadi kalau kita sudah diberkati, kenapa juga sih kita nggak jadi berkat buat teman-teman? Iya. Ya kan? Kembali lagi, orang sayur organik yang aku tahu di main bisnisku yang lama pasti ada di supermarket yang sangat-sangat mahal. Nah, bersahabat dengan Kang Kebun, semakin tahu nutrisinya, semakin ngerti bahwa makan sehat tuh nggak harus mahal. Makan mewah di kebun mewah nggak harus mahal. Gitu. Tapi kan kalau misalnya ada hardliner yang kepingin punya Neng Sayur, kan bukan makan di kebunnya Neng Sayur kan, bukan ya? Bukan. Ada kami di sini. Setiap hari dia panen. Kita bisa siapin ya. Bisa siapin. Dan juga untuk jawaban yang nggak suka sayur, yang sok sibuk, yang sok ya urban kan ya, urban style, tetap harus ada. Iya. Ada apa? Neng Sayur keluarin mantra. Jadi mantra-mantra tuh sudah sebelum di hotline nih, sudah menyebar mantra-mantra aku di sini. Mantra cold press membuat hidup sehat jiwa dan raga. Justru nanti dari Neng Sayur berkembang bisnisnya menjadi mantra Betul. cold press. Oh, Ya. sudah menyebar mantra-mantra racun-racun mantra sudah ada di sini. Begitu kok Kiting nanti juga harus cobain juga. Ya, saya Mantra-mantranya ingin kami. supaya lebih terlihat muda 10 tahun Ya ya. dong. Jadi kalau hardliner yang 10 tahun mendengarkan siaran ini nggak boleh minum mantra cold press karena nanti berbalik jadi bayi lagi. Gak kenal lagi nantinya ya. Aduh, benar-benar. Aku tapi memang harus nih, kayaknya warga-warga hotline ini harus dikasih mantra. Gitu Iya ya. dong. Iya. Yusmanto kok gitu. juga perlu dikasih. Oh, apalagi cold dia, press. apalagi itu si Akang satu itu. Iya. Nah, itu abang itu ya. Abang ya. Gimana Neng Sayur? Apa sih yang paling banyak dipanen ataupun favoritnya dari produksi Neng Sayur dan kemudian dikembangkan menjadi Cold press-nya. cold press ya? Oke. Mantra cold press. Mantra cold press. Nah, awalnya aku tuh ya itu kembali lagi
dari partnerku yang baik ini gitu ya, Si Akang ini. si Akang Akang kebun kebun. ini. Nah awalnya tuh aku diracuni oleh kale atau kale kita sebut gitu. Kale itu jujur sayur yang sangat buat saya nggak ngerti sama sekali. Kita taunya sayurnya umum kan ya, brokoli atau apalah buncis lah apa. Ternyata kale itu bagus sekali. Banyak antioksidannya, ratu antioksidan. Dia melebihi brokoli. Ya, brokoli aja katanya udah tinggi tuh antioksidan. Sampai dia menjelaskan, sampai saya bilang, Kang lu ini aja deh ngomong sama laki gue aja, karena gue nggak ngerti apa yang lu ngomong gitu tentang pemupukan, tentang kaleang, kale muda, kale apa umur sekian, apalah masa semai, masa panen. Gue jualan sayur, gue nggak harus tahu dong masa semai, masa panen gitu kan, efeknya apa. Gue tuh jualan sayur Kang gitu. Lalu dia selalu bilang, no, you mesti tahu. Dia bilang, karena gue nggak jualan sayur, gue jual kebun. Maksud lo apa sih jual kebun? Tanah aja lu jualin gitu kan. Tapi akhirnya aku mengerti betapa pentingnya sebagai si penjual sayur. Message yang dia sampaikan dapat. Artinya bagaimana aku memberikan delivery message-nya tentang pentingnya si sayur kale ini. Pertama kali kale, lalu kedua romaine gitu. Romaine? Iya, banyak sekali romaine, lalu horenzo, namanya keren ya. Iya, romaine. Namanya keren ya. Kita ada partner juga di sini namanya Romeo, bukan? Kang Romaine. Nah, romaine-nya itu kan aku tadi nggak ngerti nama, gitu, nggak ngerti nama apa sih romaine itu gitu kan. Nah, kamu pernah makan salad nggak? Ih, jujur ya, Kang, aku rasa aku akhirnya berbalik ke diri aku sendiri. Gue makan salad nggak pernah di Indo. Cia, sombong kan? Karena aku mikir aku sebelum ada salad top atau apa kita sebut lah ya, itu nggak pernah aku mau makan salad di sini karena sayurnya kurang gitu seger, kurang. Boro-boro tahu nama, iya kan? Tapi akhirnya aku bisa jadi tahu nama karena sering dijejelin kan, sering dibilang ini romaine, ini ada romaine jenis ini, jenis ini. Nah akhirnya mendelivery message-nya ini kepada kaum rakyat kita ini nih, termasuk kayak rakyat yang sok tahu ini, sok urban style ini, jadi ngerti tentang kale, tentang romaine, tentang, jadi kalau di hotel kan teman-teman at least tahu gitu kan, sahabat-sahabat ini romaine, ini jadi ngerti gitu. Mendelivery message kan mengajak orang hidup sehat, ya nggak? Jangan hanya sayur kangkung bayam aja. Atau wortel gitu. Iya kan, wortel itu wajib kan. Jangan yang kangkung, bayam, brokoli, buncis gitu. Tapi mau sayur yang cukup namanya keren dikit. Jadi nanti gitu hardliner kan? juga kalau misalnya ditanya makan apa, pesen kale ya, kale pesen atau kale, romaine gitu. Romaine, kalau gitu nggak kan. tersedia hubungin Neng Sayur ya. Gitu. Jadi sayurnya keren-keren sekali kan. Saladnya juga namanya keren-keren loh. Ada Chris Green. Wih, kan? Chris Green. Aku tuh kadang-kadang ya suka sebel juga gitu sama di sana di kebunnya. Kenapa sih namanya Chris Green? Kenapa sih namanya Green Oak Cliff gitu? Keren banget nggak gitu ada Chris ya. Pratt, Nggak ada yang namanya Christina, Nina gitu, nggak ada ya gitu kan. Suka-suka lu Denin katanya gitu. Kadang-kadang mereka kasih nama tuh keren-keren banget loh. Green Oak Cliff. Woi. Nanti one day kita tanya gitu. Dari mana itu nama bibit itu terdapat dari itu? Ada kale, ada romaine. Kalau romaine aku baru tahu romaine itu dari Romawi. Dikembangbiakan kan. Nah, ada di YouTube yang Neng Sayur. Promo dikit boleh dong. Boleh. YouTube-nya apa? Neng Sayur. Oh, di YouTube channelnya namanya Neng Sayur. Pasti tanya kan tujuannya apa? Bukan pengen jadi YouTuber juga sih. Cuma pengen mendelivery message ke kita tentang kebun kita yang benar-benar terjadi. Semua tuh ada di situ, kebun kita, apapun yang organiknya. Lalu kita lihat juga tanaman-tanaman segar-segarnya. Dan kalau kita cuma bicara bahwa ini nih penting dan ini memasyarakatkan, membumikan bukan hanya di kalangan bahasa petani saja. Jadi orang kota jadi tahu dong romaine. Orang kota tahu dong, jangan hanya cuma makan dan beli gitu kan. Ngomong-ngomong, tukang kebunnya itu asli Garut atau pernah sekolah di luar negeri? Dia tuh asli made in Garut sebenarnya. Garut ya. Tapi dia mengerti nama-namanya dikasih romaine, kale. Tapi itu katanya gitu. Kalau saya tanya itu memang bisa-bisanya you ya? Dia bilang enggak, dari bibitnya gitu. Oh oke deh gitu. Bibitnya kan keren banget ya. Keren ya. Banget deh dia, nama-namanya keren banget ya, romaine apa. Nah kan baru tahu kan. Nah sama dengan aku. Jadi Karib Neng ini yang urban style ini, urban style gitu kan. Jadi harus ya itu, akhirnya aku mengerti mendelivery message kan. Karena balik lagi kembali lagi, orang yang makan salad saya rasa di mall di mana orang nggak akan ngerti
nama-nama sayur. Iya. Nah kadang-kadang teman-teman juga baik mami-mami gitu kan, mamut-mamut, mami-mami cantik juga mereka bilang, apa sih? Gue nggak ngerti namanya Nin, gue nggak ngerti namanya. Kayak fotonya kayak apa, ini kayak apa. Nah itulah terjadi 3 tahun yang lalu. Aku selalu rajin kasih tahu Kel ini dengan fungsionalnya, memasyarakatkan nama-nama sayur yang unik-unik dan aneh-aneh yang terjadi pada di urban style ini. Dari sayur-sayur yang favorit itu kemudian diolah dijadikan minuman ya. Dijadikan Itu minuman. yang di branding menjadi mantra. cold press itu ya. Itu botolan atau gimana? Kita botol satu. Jadi gini, akhirnya kembali lagi menjawab, kita mengembangkan semua dari sayur-sayuran, kita supplier sayur gitu ya, ke end user juga, ke mami-mami cantik, ke UMKM yang kafe-kafe, yang buat jus juga gitu. Finally akhirnya indah pada waktunya harus membuat mantra. Kok ya dikasih nama mantra. Karena bingung, karena begitu aku hanya bukan membantu ya, menyebarkan jus aku, membuat kale, antrinya cuma hanya kale, nanas, hanya itu dulu. Waktu itu hanya kale, nanas dan apel kepada teman-teman yang sakit delta. Kena COVID delta saat itu. Dan mereka bilang, sampai saya bilang, beneran gak sih, peres sih, masa sembuh sih? Beneran Nina sembuh. Ya karena lu gratis aja. No, dia bilang beda, gue sering banget ini. Kan lu lagi sakit COVID, gak ada rasa, aku bilang. Tapi bener, aku bener-bener enak banget dan berasa banget, bla bla bla. Coba deh lu jual. Coba jual, terserah lu deh bayarnya berapa. Saat itu begitu. Saat itu cuma hanya teman-teman, serah lu deh lu bayar berapa. Saat itu hanya cuma belum ada standarisasi berapa seikhlasnya aja tuh kali berapa. Ini pokoknya rasanya enak. Kalau ditanya standarisasi bikin jusnya, seikhlasnya deh lu ya gitu, yang mana lu rasa aja gitu. Saat itu hanya itu. Nah, untuk teman-teman timnya Neng Sayur itu merasakan banget perjuangannya Neng Sayur itu waktu bikin jus ya teman-teman ya, mantra ya. Bagaimana mereka dicekokin, enak gak belum ada standarisasinya. Testernya ke mereka tuh ya. Testernya ke mereka. Lo nggak boleh pulang kalau harus minum. Tapi benar-benar bagaimana rasanya? Oh masih ada rasa getir, oh masih ada rasa ini. Pokoknya testernya teman-teman adik-adik kita itu. Gitu ya. Nah puji Tuhan akhirnya mereka sampai mendapat yang pas. Sampai akhirnya hanya gara-gara satu rasa, kale, hanya kale, apel dan nanas, hanya itu aja. Itu jadi menjadi sebuah favorit. Nah, favorit selalu aku bilang, masa sih aku selalu menganggap mereka sahabat. Walaupun pernah jumpa atau tidak pernah jumpa, sampai sekarang kami menjadi sahabat. Hanya itu, dan akhirnya mereka bilang, aduh, apa ya nama jusnya? Aku tanya sama teman-teman, apa yang namanya jusnya? Tadinya pengennya kayak Yahudi, Tof Jus. Tapi kalau orang Sunda kan top jus gitu. F-nya jadi top gitu kan. Terus pengennya healthy, kayaknya namanya kebarat-baratan tuh bagus gitu. Terus namanya apa ya gitu. Akhirnya langsung mikir, udah namanya mantra aja gitu. Nah pasti dong dikomplain banyak buat teman-teman yang memang, kamu tahu nggak mantra itu artinya apa? Buat saya mantra itu gimmick dan doa. Mantra doa kesembuhan, doa healthy, kesehatan, kecantikan, ketampanan, luar dalam, aura keluar. Coba deh rasain deh kesehatan, mantranya aku, coba dirasakan deh. Nanti akan ada di sini kan? Oh iya, ada dong. Di sini kan Om Yusmanto udah minta kita. Udah, tadi kayaknya dia lagi persiapkan juga. Nanti kita akan display di sini. Display di sini. Nah, teman-teman hotline nggak usah jauh-jauh, kalau mau mantra ada di sini. Tuh kan pede aja kan gue di sini kan. Ya dong, kan mantra-mantranya menyebar sampai seujung bumi. Mantap kan? Ya, dan itu tadi dibotolin atau digelasin? Kita gitu, dibotolin. Berapa mili kira-kira? 300 mili. Satu botol 300 mili. Nah, kita ada jual per paket sih sebenarnya. Karena kembali lagi ingin mengajak teman-teman, adik-adik kita yang tuh di depan aku adik-adik. Jadi aku inget sekali gitu kan. Sama kayak aku nggak suka sayur, kadang inget, kadang kagak gitu kan. Jadi kita mencoba akhirnya gini, hidup sehat itu kayaknya susah banget ya. Bener dong, diajak nongki makan pisang goreng, diajak ini makan ini gitu kan ya. Nah akhirnya kemudian menyadari, iya ya, emang sejatinya hidup sehat tuh harusnya begini, olahraga, yang penting olahraga, hidup sehat, abis makan bener, pokoknya olahraga deh abis-abisan gitu. Tapi balik lagi akhirnya jadi yoyo, jadi kayak anget-angetan. Nah akhirnya berbicaralah kepada para teman-teman nutrisi. Pada awalnya hanya itu sih, dari COVID Delta mulai kenal, apa sih gitu. Akhirnya dapat, ya itulah hikmatnya lagi, dapat sebuah dari Karit Neng. Dia memberikan resep
dia orang nutritionist dan dia kanker survivor. Kanker survivor. Dan resep-resep mantra itulah dia yang membuat. Dia gitu. Tapi tidak ada gram-gramannya juga. Akhirnya dia bilang seikhlas lo aja. Nah itu dia. Semua yang dia kasih kita ada 13 varian. 13 varian hasil silangan dari sayur silang dan sayur yang buah-buahan. Dan buah yang kita pakai premium loh. Tapi semuanya siap diminum ya? Siap diminum. Misalnya kalau hari ini nanti datang, kita tinggal buka langsung minum. Betul, dan kita tidak stok. Jadi artinya gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang paket detox gitu ya, paket detox itu adalah 6 botol dalam 1 hari. Nah, mungkin besok-besok kita jelaskan apa sih arti detox. Karena banyak orang juga yang gak ngerti nih detox tuh apa gitu. Kita taunya detox itu pembersihan buat kurus, bisa kurus gak sih, bisa ini gak sih gitu kan. No teman-teman. Nah kembali lagi mindful eating tadi kita bicara sebelumnya. Artinya gini, detox itu adalah mereset tubuh kita gitu kan, supaya kita menyadari akan dosa-dosa kita yang makan dosa-dosa itu tuh ya. Jadi kita ngerti, kita cuma minta mindfulnya adalah seminggu 1 kali aja kita membersihkan, mengistirahatkan organ-organ tubuh kita dari hal-hal yang gak penting, dihempaskan dulu. Selain berolahraga, selain puasa, yuk kita coba ada cara lain dengan kita memberikan asupan nutrisi yang benar gitu. Dan kemudian berkembang menjadi healing, menjadi teman-teman yang merasakan manfaatnya mantra-mantra aku. Nah itu menjadi cuma bisa bilang puji Tuhan, praise God gitu. Nah Tuhan berikan hikmat. Saya rasa segala sesuatu dari yang benar, dari hati pasti akan sampai ke hati. Ayah. Itulah mantranya Neng Sayur dan, gitu. Dan berarti itu dari kualitasnya udah sayur dan buah yang premium. Kemudian juga non pestisida, no sugar, no water. Masa no water? Gak ada. Jadi langsung airnya dari tumbuhannya dari sayuran sendiri. Makanya perbedaannya kita daripada yang lain. Cita rasanya lebih ke arah rasa apa biasanya? Cita rasanya dengan karakter sayur dan buah gitu. Jadi bedanya apa sih yang membedakan kami dengan yang lain gitu ya. Kami gak bisa ngejelekin A, B, C, D, E. Tetapi kami cuma bisa bilang gini, jus kami, cold press kami satu dibuat langsung gitu. Kami sadar bahwa kami rela tidak besar karena kami bukan rumah produksi. Lalu yang paling penting, yang paling teman-teman juga harus sadari, cold press ini adalah dari sayur silang dan buah yang memakai yang premium. Jangan asal aja, yang penting udah ada sayurnya. Dan yang paling utama, satu kebun, satu sumber yang sama. Yang bisa dipertanggungjawabkan pestisidanya. Yang bisa dipertanggungjawabkan bebas pestisidanya. Kalau misalnya kita ambil dari sayur pasar A, pasar B, pasar C, dijamin nggak? Bahkan sampai pupuk dan pengairannya pun petani A, petani B, kebun A, kebun B sadar nggak bahwa apakah itu just healing atau tidak gitu. Jadi teman-teman pastikan. Akhirnya teman-teman sudah karib-karibnya sudah mulai kritis kok, sudah mulai bisa membedakan bisa kok. Tahu ya. Bisa ngerti kesegarannya. Dan yang paling utama lagi buat orang yang suka minum cold press nih, bedanya kita adalah satu, sayur dan buah, silangan sayur dan buah itu mempunyai karakter. Betul kan? Karakter yang memang karakternya berbeda-beda. Dong, ya. Bagaimana bisa cold press itu, sebuah cold press itu mempunyai rasa yang sama dari setiap varian rasa? Ya dong, gak akan mungkin kan. Nah pastinya akan ada konsentrat, akan ada bubuk-bubuk. Nah yuk kita untuk teman-teman yang cold press juga, untuk teman-teman yang pembuat cold press, saya ngerti kok HPP itu sangat tinggi kalau cold pressnya gitu. Tapi kita belajar yuk, kita sama-sama. Ini bukan saingan, tapi kita belajar hidup benar gitu loh. Belajar kerja yang benar gitu. Bukan hanya sekedar cuan-cuan. Kan kita hidup untuk memanfaatkan ini kan, bermanfaat buat sesama kan. Gitu ceritanya. Mantra cold press sendiri kalau sekarang Heartliner ingin dapatkan, apakah sudah dijual ataupun dipasarkan melalui platform digital? Platform digital kita baru hanya satu, Go Grab atau apalah itu suamiku yang buat gitu ya. Tapi kami memang kalau aku dasarnya kembali lagi halo Karib Neng, karena memang aku people kan. Jadi kalau Heartliner ataupun istri saya juga dengar atau cowok juga dengar, kontaknya kemana? Aku ingin sekali menjadi sahabat-sahabat termasuk Kokiting kan, isinya Kokiting kan menjadi salah satu sahabat aku yang menyalurkan yang satu misi, satu chemistry. Nah teman-teman stokisnya kita ada di sini, Alinea Yoga. Hai Kakak Dian, Alinea Yoga. Nah untuk teman-teman yang bisa yoga cobain deh gitu. Nah itu sahabat aku juga yang ownernya. Lalu kami juga ada di Fit Zone Pantai Indah Kapuk di seberangnya Rumah Sakit Pik di Ozon. Nah itu juga kami ada bundling juga. Artinya teman-teman kalau misalnya sama dengan Kak Dian, kalau mengambil paket 6 botol di situ
itu akan dapat free trial. Hmm. Free trialnya kalau di Fit Zone 6 hari, dia juga dapat trial yoga. Ya, sebuah kerjasama yang oke kan? Mutualisme. Nah, bagaimana kalau dengan hotline? Apakah mutualisme bekerja sama dengan satu kali siaran nggak ya? Nanti kita pikirkan. Tapi kita hanya ingin mengajak semua sehat. Yeah. Mantra-mantra menyebar, mantra-mantra biarkan mereka merasakan mantra-mantra yang memang berkhasiat buat kita. Jadi kalau untuk menghubungi Neng Nina di mana? Ada kok di IG-nya aku. IG Neng Sayur. Ada kok di handphone aku. Nanti tukang listrik, tukang ayam enggak. Ada kok di IG-nya aku, ada kok di situ. YouTube juga bisa Ada lihat di Neng YouTube Sayur juga. Ada si Neng Nina di situ. Oh, Neng Nina apa Neng Sayur? Neng misalnya? Sayur. Neng Sayur ya. Semuanya teman-teman tim akan namanya Neng Sayur. Neng IG Nina. Neng Sayur, YouTube Neng Sayur ya. Walaupun yang yang mendelivery pesanan sayur itu kan semua my team kan, baik my kurir, baik my crew yang ada di lapangan, itu semua kita panggil Neng dan Akang. Keren kan? Jadi kayak Kang siapa nih? Kang Wanto, nggak jeleknya namanya Mas Wanto, misalnya Kang Wanto gitu kan. Di sini ada yang namanya Wanto. Oh, enggak, bukan itu Wandi. Kan? Semuanya Kang Ujang. Nah, itu boleh cocok. Kang Ujang itu namanya Akang kan. Nah, Kang Ujang juga gitu. Neng Peti. Nah, jadi semua pakai nama Neng. Semua katanya di Neng Sayur krunya harus awet muda. Bener gak sih? Kan sebagai duta buah dan sayur dan duta representasi mantra. ya. Makanya dilarang gendut. Yuswanto gak bisa Yuswanto itu salah satu yang harus uji coba. Ya kan? Iya. Tapi bener loh, Kang Kebun sendiri aja sebagai partner aku memang harus nge-push dia. Harus sadar dong sebagai sama-sama representatif yang baik harus hidup sehat dong. Ya kan? Mencoba mantra-mantra. Gitu. Jadi untuk hardliner bisa juga kalau mau tahu lihat di IG-nya Neng Sayur ataupun YouTube Neng boleh Sayur. Juga dihubungin di aku deh di 0818 70 70 79. Dan itu WA aja ya, aku jarang jawab karena banyak sekali. Tinggal kan leave message aja ya. Iya, langsung kok pasti Neng jawab dalam waktu paling lama 5 menit. Langsung dijawab kok. 818 sudah terlatih kok. 70 79 79 unik ya, 70 70 79. Itu nomor cantik tuh. Iya. Nomornya orang lama. Itu tandanya orang setia. Sama nomor aja setia, bagaimana nggak mau sama produk dan lain-lain ya? Nah itu yang dijual kan. Setia itu apa sih? Setiap tikungan ada ya. Oke, tidak terasa kita udah hampir di ujung sesi perbincangan kita. Dan saya mau menceritakan mungkin inovasi-inovasi baru Neng Sayur ke depannya, atau apa statement yang ingin disampaikan kepada hardliner, silakan. Oke, teman-teman, hidup sehat tentunya statementnya saya adalah gimana sih ngajakin teman-teman adik-adik hidup sehat itu harus olahraga, bukan gaya-gayaan hidup sehat, tetapi coba yuk diselingi dengan makan sehat dulu. Gitu ya, makan sehat, mindful eating, mindfulness, artinya gini, berdamailah dengan penerimaan bahwa kita ada kadarnya kok gitu. Makan sehat nggak harus lap-lapan daun-daunan, nggak kok, tenang aja. Neng Sayur akan membuat sebuah inovasi yang kalau memang masih ayam ya ayam gitu, nggak pakai palsu-palsuan gitu, dengan sayurnya yang segar. Sayur sana kita akan buat inovasi-inovasi lagi selain salad, kita akan buat yang kayak Korea-Korea. Ayo teman-teman, ini permintaan adik-adik kayak mau sawe-sawean gitu, kita akan buat, tenang saja gitu. Semuanya ada sayur yang akan kalian rasakan crunchy-nya, kalian akan rasakan proteinnya juga, tenang aja. Akan kita buat semuanya supaya mengajak adik-adik dan teman-teman dan Karib Neng dan oma-oma, mami-mami cantik hidup sehat. Aku boleh terima kasih gak sih sama repeater aku? Banyak banget loh. Aku belum pernah kenal mukanya, belum pernah ketemu, tapi banyak banget yang sudah merasakan. Aku tuh sebenarnya kaget juga sih merasakan, ya itulah kita kerja baik, kerja benar gitu, karena Tuhan yang maha benar yang membenarkan kita ya. Dan memang ternyata aku cukup bahagia kok Kiting, karena aku pikir sebelumnya pekerjaanku sebelumnya menjadi sebuah berkat, tapi ternyata pekerjaan ini jadi berkat. Ayo dong teman-teman yang penjual sayur yang benar atau kafe-kafe, yuk gitu, dukung kita juga, dukung petani-petani lokal juga supaya bisa belajar hidup jujur dan benar, karena manfaatnya banyak banget loh. Teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang penyakitnya Kang gitu, kayak Kong yang kayak endometritis, yang autis, itu bisa
dengan sayur yang benar. Wah, Iya. seneng kan? Ya, ya. Terima kasih ya sudah berbagi di acara program Ih, Hospitality cepet banget, Radio cepet Expo. banget. Jadi pengen diundang lagi. Tuh, adik-adik jadi seneng kan? Ayo, besok-besok Neng Sayur ada di sini ya. Iya dong, nanti Makanya, harus display di sini ya. Jadi adik-adik yang magang harus tuh wajib. Iya, iya. Benar Dan Hardliner, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, setiap harinya jam 4 sore kita ada Hospitality Radio Expo, benar, dan kita akan ngobrol-ngobrol ya, kuliner, makanan, kemudian juga travel, kemudian juga hotel dan lain-lain. Untuk itu Anda harus tetap bersama dengan kami jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari ini saya menghadirkan Neng Nina dari Neng Sayur dengan mantra cold press-nya sudah berbagi untuk Anda. Tetap hidup sehat Hardliner, karena kesehatan juga datangnya dari makanan dan minuman, asupan gizinya didapat dari sana. Betul sekali. Ya, keep on growing and never give up. Sampai ketemu lagi. Thank you, keep shining, keep love. Bye.